in front of the class with the different audience. Di audiensnya ada yang dari kelas sendiri, ada yang hanya kelas sendiri, ada yang dari kelas beberapa kelas gitu. So that the observations sheet, penilaian dari teman-teman itu nanti akan dijadikan sebagai laporan dalam bentuk artikel. Jadi we have to start we have to what the name become familiar with the article. Jadi Miss Tian mau teman-teman dari semester 4 sudah familiar dengan tugas-tugas artikel. Miss Tian harap sih bukan Miss Tian aja, tapi ada beberapa mata kuliah yang sudah mengenalkan what is the article. Karena ini relate banget untuk kedepannya, continue untuk semua mata kuliah, bahkan untuk tugas akhir di skripsi biasanya ada pilihan untuk tesis atau artikel. It's okay, nggak apa-apa, dua-duanya sama-sama punya effort dan punya kelebihan masing-masing, punya tantangan masing-masing. Jadi kalau skripsi atau tesisnya itu define sama beberapa faktor gitu, ada draftnya. Tapi when you choose artikel, ya sama, tapi dengan bentuk artikel gitu, sama-sama penelitian judulnya. So kita mulai dari share screen dulu ya. Miss Tian coba share screen. Oke. Terlihat share screen Miss Tian? Atau diperbesar aja ya? Terlihat Miss. Terlihat. Gini atau yang kayak tadi bentuknya? Yang ini Miss. Ini aja ya? Yang ini aja Miss. Oke. Ya, ini observasi kemarin ya, teman-teman, yang sudah Miss Dian bagikan ke teman-teman. Ini sudah Miss Dian. Lembar observasinya, nanti teman-teman pilih, ini setiap yang presentasi wajib dapat dan berhak dapat penilaian dari teman-teman atau responden atau audiensnya. So, skalanya kemarin kategorinya Miss Dian sudah jelaskan ya. Jangan sampai salah lagi. Kalau salah di ini main poinnya, saya rumusnya di sini. 4, 3, 2, 1. Kemarin Miss Dian tulisnya kebalik 1, 2, 3, 4 karena terburu-buru, mohon maaf. Dan Miss Dian juga baru sadar ketika di print, loh kok 1, 2, 3, 4 gitu kan. So teman-teman silakan diperbaiki sendiri ini scale-nya, boleh dicoret-coret untuk di lembar observasinya. So ada identitas dan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, learning activities, and then media pembelajaran, kemampuan presentasi, catatan. Nah, catatan ini sebenarnya lebih baik lagi ketika setiap teman-teman akan memberi catatan apapun itu, karena itu akan relate ke kualitatif atau datanya nanti. Catatan perbaikan atau saran yang membangun gitu kan. So instrumen untuk observasi ini Miss Dian pakai 4 teori ini. Oke, gabungan ke 4 teori ini. Dari beberapa expert yang pastinya ada communicative language teachings, performance, constructivism, so multimedia learning, and then student-centered learning. Miss Dian pakai itu. Miss Dian sengaja pakai bahasa Indonesia di sini, tapi nanti harusnya ketika teman-teman report di artikel itu sudah dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini di bahasa Inggris kan Miss ya, tergantung kalau teman-teman mau ngambil semua faktor atau elemen dari ini yang untuk dilaporkan, ya teman-teman harus mentranslate semuanya. Tapi kalau beberapa elemen saja, ya elemen itu yang akan menjadi fokus teman-teman untuk dilaporkan di dalam artikel. Nanti Miss yang kasih contoh. Oke. Ini lalu ada penilaian. Oke. Sudah berubah belum ini ya? Layar Miss Dian? Belum ya? Belum Layarnya harus stop step dulu karena beda file. Harusnya masih sama tapi ternyata Oke, ini cara penghitungannya nanti Miss Dian akan share ke teman-teman, tapi ketika teman-teman tahu filenya harusnya sih paham
at least ini yang paling dasar ketika kita melakukan olah data atau observasinya gitu. Pada instrumen di atas itu instrumen yang sudah berikan, yang dibuat teman-teman. Indikator memiliki skor 4, 3, 2, 1. Baik, sangat baik, cukup perlu perbaikan. Dengan jumlah 27 indikator. 27 indikator itu indikator yang teman-teman harus nilai. Itu totalnya ada 27. Sengaja Miss Dian buat ganjil agar teman-teman lebih bukan sengaja ya, tapi Miss Dian pilih ganjil. Biasanya kan 20, 30 yang notabene bisa 25 yang bisa dibagi 100 gitu. Kalau 27 kan dibagi 100 pasti 0, sekian atau lebih dari 100. Jadi Miss Dian mau range ketika nanti teman-teman buat lembar observasi atau penilaian atau notes gitu kan, ya kalau mau dibulatkan dari 100 dibagi biar bisa dibagi rata antara 50 pertanyaan indikator atau 20 atau 25 itu pasti bulat dibagi 100 gitu. 20 dibagi 100 ada 5, 25 dibagi 100 ada 4 gitu kan, ada 4 indikator, atau 100 dibagi 50 tadi ada 50 indikator, berarti setiap indikatornya harus ada nilai 22 seperti itu. Menghitung total skornya, rumusnya seluruh indikator skor maksimal sama minimal. Ini Miss Dian kalikan. Kan ini 4 itu skor maksimalnya. 4 kali 27, karena kita punya 27 indikator. Ada 100, ini kok segini ya? Memang segini, 108 kalau nggak salah. Kok jadi salah ya kayaknya? Sebentar, 27 ya kalkulatornya. Kok jadi banyak bener? 108, 27 kali 4. Ya, 108, sorry, ini potong ya, sorry. Ini ya teman-teman ya, 27 kali 4, 108. Itu nilai maksimal untuk setiap orang untuk menilai. Jadi kalau katakan si A menilai dia angkanya 4 semua untuk 27 indikator, berarti maksimal yang didapatkan adalah 108. 108 itu masuk ke sangat baik kategorinya. Skor minimalnya 27 kali 1, 27. Berarti dia perlu perbaikan, ada di skor yang ini. Nah, skor yang ini kalau 27. Oke. Lalu ke bawah lagi menghitung nilai akhir, skor skala 100, rumus nilai kali akhir. Total skor dibagi maksimalnya dikali 100. Contoh, misal hasil observasi mahasiswa A, satu responden ya, sebagai berikut. Kategorinya baik, sangat baik, cukup, dan perbaikan. Jadi kalau dia ada 15 indikator, dia memberikan nilai baik, ada 15 kali 4. Ini ke bawah. Di total ada 8 kali 3, karena nilai 3 dari mana? Nilai 3 itu dari sini. Dari baik ini. Nih, gitu. Oke. Nih, digedein aja deh ya, biar teman kelihatan. Oke. Nilai 3, tahu ya dari mana yang 3-nya, terus nama nilai 3 cukup, 3 indikator, 3 kali 2, 2-nya dari mana? 2-nya dari skor dari sini. Oke. Terus ada nilai 1 indikator yang perlu perbaikan, 1 kali 1 adalah 1. Jumlah semua ini 60, 24, 6, dan 1 ditambahkan menjadi nilai 91. 91 ini nanti dibagi 108, sesuai rumus yang ini, dibagi 108 dikali 100. Hasilnya 84,25. 84,25 itu indikatornya di mana? Kalau di atas ini 84 berarti masih di sini. Berarti indikatornya baik. Gitu. Udah jadi. Ini cara menghitung untuk rumus yang manualnya agar teman-teman tahu ini dapat nilai dari mana, ini dikali berapa kok hasilnya sekian gitu kan. Jadi ini cara manualnya, rumus manualnya seperti itu teman-teman. Ini kualitatif kok ada angka-angkanya Miss? Iya, angka-angka ini akan dibaca sebagai skor kategori yang ini.
Kualitatif itu notabene tidak menggunakan angka, tapi bukan pure tidak menggunakan angka. Boleh angka itu dijabarkan, tapi diisyaratkan atau dibaca dengan level-level tertentu gitu. Bukan berarti hanya kuantitatif saja yang boleh ada angkanya gitu. Itu menurut Miss Dian ya. Ada beberapa dosen atau expert yang bilang ya nggak boleh, tapi Miss Dian menganut yang kualitatif diperbolehkan menggunakan angka asal dia tidak menonjolkan angka itu sebagai suatu keberhasilan atau kegagalan, tapi sebagai level yang untuk dijabarkan kembali dalam kualitatif seperti itu. Ini sudah ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Jelas ya kalau yang rumus ini rumus singkat banget sebenarnya, nggak terlalu sulit, malah nggak sulit banget menurut Miss Dian. Terus ada rumus yang lebih mudah lagi, dan ini akan Miss Dian minta ke teman-teman. Misalnya teman-teman tahu dari mana hasil-hasilnya itu dengan rumus ini. Nah, ketika Miss Dian masukkan ke dalam Excel, ada hasilnya seperti ini. Sudah berganti belum filenya? Belum ya? Oke. Ada Excel. Oke. Nah, ini Excelnya. So, diperbesar ya. Nanti mesin ini kan. Nih, Excel. Indikator penilaian itu kita ada 27. Oke, 27. Di sini ada semua tulisannya di sini di Excelnya. Responden kita berapa? Setiap orang nanti respondennya berbeda ya. 9, 10, 11, dan yang lain gitu kan. Ada yang cuma 7, 8 nih, oke, nggak masalah. Ini ada 9-nya 2 kali, berarti ada 12 nih sebenarnya. 11, sorry. Ini ada 10, ini ada responden ke 11. Namanya responden kita nggak kasih dengan kode-kode seperti ini pun bisa. R1, R2, R3, atau RSPND gitu kan. 1 boleh, monggo silakan. Nah, ini datanya. Jadi responden 1 itu kalau ngasih nilai untuk kualitatif untuk ini identitasnya berapa? 4, taruh di sini 4. Jadi nanti di bawah akan menjumlahkan. Tahu ya cara menjumlahkan di Excel ya, rumusnya. Ini dijumlahkan hasil dari ini semua dijumlahkan dapatnya 85. Begitu. 85 masuk ke kategori apa? Tadi 84 aja masih B, berarti 85 juga masih B. Gitu. Dikategorikan di sini. Itu untuk yang per orang respondennya. Bagaimana dengan indikator per indikatornya? Per indikatornya kita sampaikan ke samping. Jadi di sini vocabulary kita ambil ke samping. Ini caranya untuk ini dijumlahkan ya, jumlah dari hasil ke samping. Kalau tadi per responden ke bawah, kalau ini untuk jumlah hasil per item, per indikator. Per indikator vocabulary itu dia dapat range 38. Dari 11 responden itu ada 38 dengan kriteria yang ini. Ada yang memberikan 4 memberikan kategori angka 4 atau sangat baik itu dibagi berapa orang, yang baik saja berapa orang, yang perlu perbaikan, dan yang sedang itu berapa orang gitu. Nanti dijabarkan. Begitu teman-teman. Caranya menjumlahkan, tahu ya cara menjumlahkan ya? Sama dengan sum, buka kurung, lalu kita masuk ke sini. Nah, ini ditarik aja ke samping. Nah, ditarik sampai sini nih yang akan kita kalikan 11 responden. Responden ke 11. Tutup kurung, enter. Nah, dapat. Atau kalau mau ini lagi ya diambil aja di atas, sudah ada rumusnya, tinggal tarik ke bawah. Ini tinggal diganti. Oh, sorry. Ini nggak mengcopy ini berarti tadi. Ini dia ini aja. Oh ya, mengcopy ding. Benar. Ke bawahnya juga mengcopy nih. Kita tarik aja ke bawah karena sudah ada rumus nih. Nah, ini sudah dapat nih. Sampingnya berapa? Oke, ini cara penilaian untuk di Excel. Sama seperti yang cara manual yang tadi ada di Word. Cuman ini kita menggunakan rumus. Jadi, kalikan 4, Miss. Iya, ini kan sudah menghitung sendiri ini.
setiap indikatornya 4, 3, 2, 1 gitu. Ke bawahnya sudah menghitung sendiri. Dan ketika kita mau cari indikator, saya dialog sesuai konteks pembelajaran menurut 11 responden itu ada dalam kategori apa aja. Di dalam 31. 31 itu dengan kategori apa saja, silakan dijabarkan di sini. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ini cara Excel-nya, kalau yang tadi cara manualnya. Nanti Miss Dian akan kirim juga dua-duanya, filenya, file Excel dan file Word-nya yang tadi gitu, agar teman-teman tahu cara menjabarkannya. Ini dapat dari mana sih? Ini turunannya kemana? Ini kok dapatnya hasilnya sekian dan sekian, gitu sih. Ada pertanyaan teman-teman? Halo? Enggak, Miss. Oke. Next. Ini ada tabel. Oke. Ini Miss Dian ambil tadi contohnya ya. Nanti kita ambil yang baru aja, nggak apa-apa. Kita lihat indikator yang Miss Dian ambil ini nomor 4 sampai nomor 8. Nomor 4 sampai nomor 8 itu tentang materi pembelajaran ya. Nah, kita lihat di range apa observasinya tadi, nomor 4 sampai nomor 8 itu apa sih? Tentang apa gitu. Katakan sekarang kita mau ngambil tentang pembelajaran yang tadi. Ini. Berarti kita mau ngambil, teman-teman kan sudah dapat dapat hasilnya semua nih ya. Hasilnya semua ini sudah didapat, sudah dibagikan, sudah dijumlahkan semua. Terus ini tugas teman-teman, dari hasil ini teman-teman mau ambil semua datanya atau teman-teman mau pilih saja. Maksud kemudian, kan kita punya beberapa indikator tadi itu, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada media, ada presentasi gitu kan. Nah teman-teman mau ngambil data yang mana yang akan teman-teman olah atau yang akan teman-teman laporkan. Boleh semua Miss, boleh. Nanti teman-teman tinggal cari judul yang terkait dengan observasi yang dengan 5 teori tadi tuh apa saja gitu kan. Atau mengambil sebagiannya aja atau salah satu atau duanya. Ini Miss Dian ambil contoh cuma salah satu nih, salah satunya ini. Untuk tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini Miss Dian ambil tentang materi pembelajaran dari 4 sampai 8. Ini soal ini Miss Dian ambil dan copy paste lagi di slide selanjutnya. Ini kan slide ya, sheet 1, ini sheet 2-nya. Sheet 2-nya untuk mendapatkan apa sheet 2-nya Miss? Untuk fokus kita mau fokus yang akan kita laporkan atau yang akan jadi artikel penelitian, artikel laporan kualitatif kita seperti apa sih gitu kan. Ya ini aja, kalau mau ngambil tentang materials ya ambil yang data materinya aja, keterkaitannya seperti apa nanti dijabarkan. Lalu untuk dapetin yang ini, nah Miss Dian pakai chat, karena nanti di artikel teman-teman harus menampilkan barcode, bukan barcode, apa ini namanya ya, figur atau apa namanya, remote control. Aduh, sorry, ntar dulu. Ini mengganggu Miss Dian ini. It's my hidden meeting control. Oke. Nah, ini Miss Dian buat seperti ini. Ada yang namanya apa ya? Ini diagram, diagram atau chart atau tabel diagram gitu. Miss Dian pilih ini. Atau teman-teman mau pilih yang lain, boleh. Tahu ya caranya ya di Excel ya, di blok, lalu insert, teman-teman pilih mau yang mana chartnya. Akan jadi nanti chart pakai line boleh, pakai seperti ini dengan gambar yang seperti ini juga boleh, atau pakai bar, chat barnya seperti ini, atau yang seperti ini, area pakai maps, kolom, responden ya, line ini seperti ini, chat bar pakai yang ini deh, coba. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi teman-teman punya
data dalam bentuk chat bar atau dalam bentuk diagramnya. Ini bisa diedit lagi. Saya edit namanya juga, jangan respondennya kayak kegedean gitu kan. Silakan diedit sendiri namanya di sini. Chat title-nya juga silakan ini Miss Dian harusnya sesuaikan dengan judulnya atau sesuaikan dengan datanya apa gitu. Bisa diedit sendiri di sini. Begitu teman-teman. Dan ini nanti yang akan teman-teman taruh di bagian discussion dan result yang ada di artikel tersebut gitu. Caranya gimana Miss ya? Bukan data indikator yang ini ya, bukan kotak ini. Kalau kotak ini mau kita cantumkan ya boleh aja, tapi nanti harus dikasih informasi ini tabel apa namanya gitu kan. Dibuat lagi lebih sesuai dengan apa ya? Informasi yang harus ditampilkan di artikel tuh apa saja sih gitu. Baiknya sih dalam bentuk diagram atau chat atau figur, apa sih, gambar gitu kan, figuresnya gitu teman-teman. Ini salah satunya. Kalau kayak gini ngambil judulnya apa Miss? Boleh silakan tanya ke AI. Saya tanya ke AI, saya sedang melakukan ini gitu. Prompts-nya silakan dibuat selengkap mungkin agar AI nanti akan membantu teman-teman untuk menentukan judul mana sih yang sesuai. Saya sedang melakukan menulis laporan tentang ini, berkaitan tentang ini dengan menggunakan hasil ini, seperti ini alatnya, instrumennya gitu kan. Kita instrumennya masih yang observasi ya. Kategorinya seperti ini dalam bahasa Inggris gitu. Bantu saya untuk buatkan judulnya gitu. Nanti saya akan berikan beberapa opsi judul. Kayak yang kalau ini exploring student competence in developing language teaching materials gitu kan. Tapi usahakan ada kualitatifnya karena kita fokus untuk ke kualitatif. Kalau kuantitatif, karena kita kan belum menerapkan apa yang teman-teman punya nih. Istilahnya kalau kuantitatif, teman-teman harus mengetahui angka-angka yang lebih support lagi, lebih ribet lagi gitu. Bukan ribet ya, sesuai dengan rumusnya kuantitatif gitu. Kita pakai yang kualitatif karena ini rising time, jadi benar-benar yang memerlukan waktu yang kualitatif itu bisa dikerjakan sehari, 2 hari, bahkan 3 hari selesai. Itu tergantung instrumennya, tergantung penulisnya, gitu sih. Jadi misalnya bilang kualitatif ini dikerjakan sambil merem juga bisa, gitu kan. Asal mau dikerjakan. Kalau kuantitatif nggak bisa, karena mereka harus terjun lapangan, harus mencari efektivitasnya, menguji coba kembali gitu kan, harus ada keterkaitan dengan pihak pengguna gitu. Tapi kalau kualitatif kita based on case study aja atau based on instrumen yang kita buat gitu, responden kita tanya, kita minta, kita dapat, itu jadi data untuk artikel kita atau data dari hasil penelitian kita gitu sih. Qualitative analysis, language teaching, development, and presentation performance among ELF students maybe gitu kan. Nanti banyak kok AI biasanya akan memberi banyak masukan untuk judul artikel yang relate dengan indikator teman-teman. Tapi kalau misalnya ini kok nggak nyambung ya, misalnya cari atau kasih prompts yang lebih detail lagi. Saya sedang melakukan bla 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 gitu kan. Nanti teman-teman akan tahu tentang indikatornya ini, topiknya ini. Bagaimana membuat judul artikel yang sesuai untuk bisa ditulis dalam laporan dengan indikator 1, 2, 3, 4 gitu. Kategori 1, 2, 3, 4 gitu. Mungkin seperti itu, atau kategori 1, 2 gitu. Jadi teman-teman nanti notabene bisa buat buat artikelnya based on data yang sudah teman-teman presentasikan dengan data yang dari teman-teman sekelas atau kelas lain berikan, seperti itu. Ini cara pembuatannya dengan data Excel ya teman-teman. Kalau misalnya saya mau ngambil dari data
keterkaitan antara tujuan pembelajarannya dengan medianya gitu, atau media pembelajarannya tinggal ngambil aja di media pembelajaran dari nomor berapa ke nomor berapa gitu kan. Media pembelajaran itu ada dari nomor 13 sampai 21. 13 sampai 21 itu sampai 21. Itu kan dibagi menjadi 3, ya kan? Nah, teman-teman mau ngambil apa? Flashcardnya saja, atau videonya saja, atau e-booknya saja juga boleh. Atau mau tiga-tiganya juga boleh, gitu. Jadi silakan nanti diolah sendiri datanya di sini. Menggunakan data Excel ini sama data manual tadi untuk remember teman-teman paham bahwa angka sekian dapat dari angka sekian yang diasumsikan dengan level sekian, gitu. Untuk data Excel ini untuk data yang lebih mudah untuk mengkalkulasikannya saja karena kita punya rumus di sini gitu. Untuk mengkalkulasikan rumus-rumus ke bawah, respondennya berapa, ini berapa, nanti ditampilkan di sini. Seperti itu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Enggak. Tidak. Oke, jelas ya. Oke. Lalu kita masuk ke artikelnya. Ada pertanyaan nih, benar ya? Artikel, oke. Nah, ini artikelnya. Artikel ini yang teman-teman nanti akan buat template-nya di sini. Yang semester kapan itu mestian buat jadi 2 baris. Jadi 2 bagian, kanan dan kiri. Tapi untuk semester ini mestian buat 1 baris aja. Ini template artikelnya. Oke. Kurang gede, boleh digedekan. Ini pakai Times New Roman ya teman-teman. Nanti diikutin saja sesuai ininya. Nah, first author, second author, karena ini individu, jadi teman-teman tulis individu aja. Gitu. Namanya siapa, afirmasi, affiliation-nya kita pakai Raden Intan. Oke, universitasnya Raden Intan University. So, country-nya apa? Indonesia. Emailnya apa di sini? Tulis email teman-teman. Abstrak. Nah, di sini ada abstrak, ada keyword, minimal 3 sampai 5 keyword, introduction, Times New Roman. Apa sih yang didiscuss dalam introduction? Nah, silakan teman-teman baca nanti di sini. Content, ada background of the content-nya, ada highlight the people importance, the following instructions, explaining, object and research question-nya ada. Jadi kalau di introduction itu atau background of the, kita bicara tentang background of the research. Background of the research. Background itu latar belakang yang mensupport, yang melatar belakangi kenapa kita mau membuat laporan atau meneliti hal tersebut gitu. Dalam kualitatif biasanya case study, teman-teman bercerita ketertarikan saya antara media pembelajaran dan materi pembelajaran, atau ketertarikan saya antara media pembelajaran dalam bentuk video, dalam bentuk flashcard, atau ketertarikan saya untuk membedah materi pembelajaran yang relevan to English level, mungkin seperti itu, atau English class gitu. Nah, itu diceritakan di dalam sini, ada di background begitu. Research methodnya kita pakai kita pakai kualitatif. Silakan ambil referensi kualitatif dari manapun, ditaruh di sini. Subtemanya, kalau ada subtema tentang apa, kualitatifnya fokus ke apa. Terus subtema tuh kalau ada silakan ditulis juga. Lalu langsung ke finding. Finding itu berbicara tentang hasil observasi teman-teman. Nah, itu seperti apa? Dari hasil observasi yang dari teman-teman tadi tuh apa hasilnya? Itu nanti dijabarkan di sini, diceritakan saja di sini. Ada tabelnya, boleh ditampilkan kalau mau ada tabelnya, tapi lebih fleksibel ya. Menurut Mistian tabelnya bukan tabel yang panjang kayak yang ada di Excel itu tinggal di copy terus ditaruh di sini, enggak. Itu terlalu panjang dan terlalu tidak academically untuk ditampilkan dalam artikel. Kalau di artikel tuh ya
apa ya, laporan singkatnya tapi detail dan padat. Ketika orang baca itu, oh ini informasinya dari sini, oh seperti ini, oh hasilnya ini ya, gitu kan. Lalu ada figurnya tadi, Miss Dian bilang kalau untuk table di atas judulnya, kalau figur di bawah. Kalau ada beberapa table dan ini boleh nanti ditambahkan table 1, table 2 gitu boleh. Discussion ya teman-teman discuss lagi dengan previous research. Cari penelitian atau artikel yang related tuh teman-teman. Kalau tadi teman-teman mengambil tema tentang materials ya nanti search aja di Google atau Scholar atau di ChatGPT boleh minta relevan research yang berkaitan dengan topik-topik teman-teman gitu. Nanti dari situ dipilih dulu yang support sama hasil punya teman-teman. Hasilnya tuh ternyata dari materi yang saya buat, material yang buat itu relevansinya seperti ini, indikatornya seperti yang disupport dengan beberapa previous research atau literature. Oke. Conclusion-nya silakan ditulis. Conclusion-nya seperti apa? Referensinya menggunakan apa, Stephen dan use Mendeley. Oke, di sini teman-teman sudah belajar Mendeley belum? Halo? Belum. Sudah, Miss. Oke, ada yang sudah? Berapa persen yang sudah? Belum, Miss. Belum, Miss. Belum, Miss. Oke, kalau yang Saya belum, Miss. Oke, sampai sini dulu. Nanti habis ini Miss Dian kasih lihat bagaimana cara penggunaan Mendeley ya, agar lebih support lagi ya. Karena standarnya bukan lagi menggunakan yang manual, agar terdetek artikel-artikel atau referensi teman-teman itu kedetek dan memang itu ada dalam penggunaannya di sini gitu. Penggunaan di artikelnya itu lebih valid gitu ketika kita menggunakan referensi menggunakan Mendeley atau satu lagi ada yang lain, satu lagi apa sih, Mendeley satu lagi apa ya, kok lupa saya. Satu lagi, nah Miss Dian pakai Mendeley aja deh yang lebih fleksibel menurut Miss Dian. Ada beberapa dosen yang kurang fleksibel pakai Mendeley, dia pakai satu lagi aplikasinya untuk referensinya, penulisannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enough? Cukup? Ada nggak? Kalau kecepatan silakan dibilang gitu, Miss kecepatan atau terlalu ini Miss gitu. Jadi nanti ini akan relate, jadi tugas akhir teman-teman yaitu artikel sudah Miss Dian sampaikan ya, caranya buat seperti apa. Miss kalau saya mau buat artikel tapi nggak relate sama hasil observasi saya gitu kan, hasil presentasi saya gimana, datanya dari mana gitu, kecuali pakai kualitatif yang naratif kualitatif banyak ya teman-teman. Nanti teman-teman akan belajar, semester ini udah belajar kualitatif belum? Sudah ya? Belum, Miss. Baru kuanti. Baru kuanti, waduh, malah nggak ya nggak apa-apa. Untuk basic dasar untuk semester depan yang kualitatif gitu. Kualitatif notabene banyak juga sama kayak kuantitatif, itu ada eksperimen, ada CAR, ada eksperimen itu juga ada banyak modelnya, true, false, ada quasi gitu kan. Itu eksperimen. Kalau CAR itu ya ada sendiri, classroom action research itu beda lagi cara penggunaannya. Lalu ada apa? Kolaboratif, komparatif itu juga masuk ke kuantitatif. Kalau kualitatif, notabene biasanya ada apa sih? Oh saya lupa. Kuantitatif berdasarkan case study, etnografi, terus ada based on the student experience gitu juga ada. Naratif inquiry itu bercerita, jadi memang cerita pengalaman bisa jadi artikel ya Miss, bisa dalam kualitatif bisa. Datanya apa? Datanya ya responden tadi, cerita-cerita dari guru-guru yang menggunakan variabel yang teman-teman tentukan tadi. Jadi itu sebagai
ada di sebagai apa ya? Sebagai data teman-teman gitu. Itu di kualitatif gitu. Oke, kita coba. Oh ya, selain nanti kan teman-teman sudah dapat data tentang observasinya ya. Kita tidak cuma satu menggunakan instrumennya di kualitatif. Karena notabene nggak bisa kita cuma menggunakan satu instrumen yang akan dibandingkan atau menjadi support data kita. Jadi setelah teman-teman sudah dapat nih menentukan tadi sudah di range ya, sudah presentasi, sudah dapat data, data observasinya sudah diolah, lalu sudah tinggal menentukan judul, gitu kan? Sudah tinggal judul saya mau tentang media flashcard-nya Miss gitu kan. Nah, nanti teman-teman kan sudah ada observasi datanya. Teman-teman nanti pilah beberapa teman yang akan menjadi responden sebagai interviewnya. Dari data observasi yang flashcard, karena teman-teman cuma fokusnya ke media flashcard atau assemblernya, teman-teman pilih 3 atau 5, bahkan 6, 7, 8, monggo silakan, tapi tidak boleh cuma satu ya. Sebenarnya kualitatif itu tidak ada batasan responden, tapi kalau satu itu teman-teman susah untuk elaborate atau susah untuk mengembangkan ide pokoknya, ide resultnya, ide untuk dapat dikembangkan dalam kata-katanya. Jadi Miss Dian minta teman-teman membuat 4, 5, atau 6, 7, boleh lah, minimal 4 orang gitu kan, 5 orang untuk jadi data interview. Interview itu datanya dapat dari mana Miss? Buatnya dari mana? Ya teman-teman buat data interview itu yang mempertanyakan lebih dalam tentang materi teman-teman. Katakan teman-teman punya flashcard dalam bentuk flashcard tadi assembler dengan topik environment gitu kan, atau animals gitu. Nanti teman-teman kasih pertanyaan ke responden yang akan diinterview tadi. Yang pertama di record, jawabannya di record pakai bahasa Indonesia boleh Miss? Ya monggo pakai bahasa Indonesia boleh, tapi ketika nanti ditaruh di artikel, di transkrip di bahasa Inggris kan gitu kan. Itu ditanya menurut ini sudah sesuai belum? Kalau sudah sesuai apa alasannya gitu kan? Atau dari desain flashcard ini dari objek dari 3D-nya ada yang perlu ditambahkan atau ada yang kurang sesuai gitu kan? Oh ini fontnya nggak kelihatan kalau di flashcard, mungkin seperti itu. Nanti akan dapat data seperti itu. Atau ini terlalu kecil untuk di-scan barcode-nya gitu. Nanti akan dapat masukan-masukan yang intens atau lebih deep information di dalam interview itu. Jadi data interview itu teman-teman range pertanyaannya apa saja, katakan punya 5 poin pertanyaan, tapi 5 poin pertanyaan itu ketika nanti diberikan itu akan menjadi lebih banyak karena teman-teman akan minta contohnya, atau kalau saya punya seperti ini, jadi kayak kita ngobrol tapi interview, tapi kita getting the data karena yang kita bicarakan itu scientific atau berkaitan dengan sesuatu yang bermanfaat dengan data kita gitu. Jadi nanti data teman-teman yang ditaruh di observasi itu tidak hanya dari observasi yang tadi tabel di Excel, tapi lebih diperdalam dengan data interview begitu. Jadi ada data observasi atau kuesionernya nanti dulu, itu setelah itu baru apa yang tidak terjawab atau apa yang masih mengganjal dengan hasil-hasil nilai yang dari observasi atau kuesioner, observasi ya, kita pakai observasi, itu ditanyakan, dibuat pertanyaan lalu kita tanyakan kepada responden kita. Nanti mereka akan menjawab atau memberikan informasi yang pasti berbeda-beda. Minimal 4-5 orang lah untuk diinterview. Kalau lebih boleh, kalau 1 atau 2 Miss janganlah ya, karena itu terlalu dikit untuk dielaborate. Informasinya terlalu datar nantinya. Begitu. Paham sampai sini teman-teman? Jadi instrumen yang teman-teman akan berikan di data artikel, di data artikel di bagian
riset metode ini, di bagian metode ini, itu observasi dan interview. Observasinya sudah mesti memberikan itu kan, teman-teman sudah dapat datanya, tinggal diolah. Nah, interview teman-teman buat pertanyaan related to your data yang lebih mendalam ya pertanyaannya, bukan yang ini sesuai tidak, ini pantas tidak. Nah, itu tidak seperti itu, tapi lebih menurut Anda ada yang kurang nggak dari flashcard ini, dari video ini, kontrasnya atau apanya ada masukan tidak, seperti itu akan lebih dalam daripada Anda menanyakan cuman ini sesuai tidak. Ya gitu aja jawabannya sudah selesai, sudah memberikan responden, sudah memberikan jawaban. Tapi kalau pertanyaan kita lebih menggali itu seperti bagaimana menurut Anda, what do you think gitu kan, if I get or if I give this media to the young people or to the 7th grade, it should be sebaiknya cocok nggak ya untuk sana gitu. Jadi lebih deep lagi informasi ya, apa pertanyaannya ketika di interview, bukan hanya pertanyaan yang rata-rata ini menurut Anda pantas nggak medianya, udah sesuai belum, ya ntar responnya bilang ya sudah, ya belum, selesai, karena sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi tahu kalau teman-teman lebih bertanya menurut responden nih, menurut brother nih, media yang saya buat ini sebenarnya sudah layak belum ya gitu untuk dipublish atau untuk diberikan ke student untuk grade ini, atau dari desainnya deh, atau dari bentuk 3D-nya kan, di scan 3D terus dilihat 3D-nya, di assemblernya, oh ini baiknya assemblernya warnanya gini, atau kasih informasi ini lagi. Nah, teman-teman tulis, nanti itu akan menjadi hasil feedback dari yang akan teman-teman tulis di kualitatif di bagian discussion-nya bisa. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Miss. Oke, kita langsung masuk ke Mendeley. Lagi saya buka. Waktu itu Miss Tin juga mau kasih Mendeley sebenarnya ya, tapi nah, saya login dulu. Oke, jadi kita tuh memang titik kumpulnya di kantor KUA untuk pelepasan. Singkat cerita ini udah sampai di Kota Namlea karena kita lombanya tuh bakal di Kota Namlea. Nah, ini udah mulai pendaftaran. Jadi benar-benar yang tadi ada kegiatan apa, ikut acara apa, terus ikut golongan apa. Jadi Bu Ayu tuh ikut MTG di golongan kaligrafi kontemporer. Oke, saya share screen sekarang. Mendeley. Terlihat? Lihat nih. Oke. Ini Mendeley Reference Manager. Teman-teman install dulu ke laptop teman-teman. Nah, biasanya nanti ada kok di Google, bilang aja Mendeley gitu kan, nanti ada versi berapa pun nggak masalah. Versi biasanya yang diupload atau yang ready di Google gitu yang terbaru sih, kalau nggak yang satu versi ke belakang gitu, itu masih worth it. Yang versi lama biasanya sudah nggak disediakan lagi. Kalaupun ada ya pilih yang agak the new one gitu kan ya, karena notabene sama kayak HP teman-teman mintanya di upgrade gitu kan, tapi data yang kita punya tidak akan hilang di situ. Oke, nanti kalau sudah masuk ke Mendeley itu kan ini dia minta email. Pakai email yang sering teman-teman pakai, bahkan kalau bisa disamakan saja dengan yang sering teman-teman buat gitu kan, jangan yang beda
karena nanti kalau teman-teman lupa passwordnya dan yang lain ya sulit lagi gitu. Jadi Mendeley itu notabene bisa dibuka di mana aja. Saya laptop Mistian lagi dipinjam gitu, lagi nggak dibawa laptopnya. Mistian punya teman-teman, terus buka Mendeley, folder Mendeley Mistian dari punya teman-teman. Karena kan ingat password dan emailnya, ya Mistian tetap bisa akses Mendeley Mistian dari laptop teman-teman gitu. Notabene sama seperti email lah sebenarnya, tapi ini membantu kita untuk menyusun di referensi. Ini bisa add, bisa dari komputer, dari add manual, atau impor dari library-nya. Kita coba file komputer ya, atau entry manual dari komputer deh. Mistian Litab Dimas OBE nih, ambil e-book dari Kemendikbud, nggak usah, kita pakai materials, PPT, sampel material worksheet, modul bahan aja, final project, storyboard. Kita pakai mana referensi ya, e-book referensi. Nah, ini ada media. Nah, ini semua mau Mistian ambil deh, atau ini kan e-book ya, atau artikel-artikel yang sudah Mistian download dari Google Scholar, atau dari jurnal-jurnal lain gitu kan, yang bisa Mistian akses gitu. Mistian ambil, kita unduh. Jadi referensi yang akan kita gunakan itu baiknya kita juga punya dalam bentuk soft file-nya. Jadi tidak lagi mengarang atau copy paste dari artikel yang belum kita download, enggak. Jadi kita punya fisiknya. Kalau ditanyakan ini mana referensinya, ya kita sudah punya ini gitu. Jadi setiap referensi yang berkaitan atau yang support penelitian kita atau artikel kita ambil, kita jadikan folder. Contohnya ini digital teaching exploring. Nah, yang ini ya, exploring the benefits nih, open. Nanti dia akan masuk ke sini. Jadi dari itu kita masukkan ke sini. Listen, all, add, new one, mana yang new one? Oke. Exploring. Nah, ini sudah masuk nih satu, nih terbaru. Dia bisa ngebaca. Ini ada, kan? Nih, bawahnya ada informasi ini. Kalau kita mau ngebaca, tinggal klik aja read, gitu kan? Nanti kita ngebaca di sininya. Kalau balik yang tadi ke library-nya. Nah, gitu. Oke. Kalau sudah, kita sampai sini ya. Sebenarnya ini notabene sama seperti Google Drive, tapi ini membantu ketika teman-teman nulis referensi atau citasinya. Jadi kalau ditanyakan ini citasinya mana ya, kita sudah ada. Kalau bingung nanti ya dibuat folder sendiri aja nih, ada Mistian nih. Ada folder sendiri tentang hibah, tentang media, tentang materials gitu kan, PKM, Riel, Trello, artikel, PGMI gitu kan. Nah, ini jadikan jadi setiap artikel Mistian punya folder tersendiri untuk referensi atau citasinya gitu. Tinggal new aja nih, tambahkan. Dimana atau kita mau buat nih new collection, bisa ditambahkan di sini gitu. Maaf, Miss Dian, setnya nggak berubah, masih start di Mendeley. Iya, masih di Mendeley. Mistian masih di Mendeley. Nggak jalan ya? Iya, masih di room awal Mendeley-nya. Sorry. Iya, masih di sini Mistian. Tapi nggak jalan ya? Iya. Oke, stop share dulu. Mistian masih menjelaskan yang itu sih. Oke. Ini. Oke. Nah. Sudah, Miss. Thank you. Thank you. Nah, ini di sini. Jadi kalau mau add di sini bisa ngambil dari komputer.
kalau di sini collection itu teman-teman tinggal nambah new collection. Jadi kita buat folder tersendiri. Katakan mau buat folder tentang media gitu 2026 gitu. Dan nanti teman-teman masukkan di sini media 2026. Jadi nanti yang di add itu masuknya ke sini, bisa searching, filter juga bisa, add, manual. Kalau manual berarti teman-teman harus kasih informasinya, nanti kasih abstraknya juga. Kadang ada beberapa yang tidak bisa di-download ya, bisa pakai manual seperti ini. Tapi harus relate, benar-benar relate gitu kan. Gitu. Harus yang bukan ada beberapa artikel yang tidak bisa di-download atau berbayar gitu. Tapi kita dapat informasi, dapat lihat abstraknya di situ. Jadi abstraknya kita ambil, kita taruh di sini nanti, terus day, month, harus jelas tahunnya, pagesnya keberapa, isu, volume untuk jurnalnya ya, jurnalnya apa namanya, authornya siapa, titlenya apa, scope-nya apa gitu kan, identitasnya seperti apa, atau ini metadata atau ID-nya seperti apa, ini bisa lookup di metadatanya di sini. Kalau mau manual, kalau mau import dari library, biasanya ini dalam satu bentuk ini folder. Tapi baiknya sih nggak satu-satu aja sih. Kalau mau folder semua nanti bisa dari komputer, tapi kita kontrol gitu kan. Nih bisa di beberapa nih, bisa beberapa. Kita kliknya bisa beberapa. Begitu. Jadi nggak terlalu yang sulit gitu sebenarnya. Sudah ada tadi ya. Kita masuk lagi ke all reference. Ini yang terbaru Miss Dian tadi ambil. Oke, kalau sudah dari sini kita close dulu. Bukan close ya, saya close share screen-nya saya off dulu. Kita masuk ke Word. Kalau sudah diinstal Mendeley-nya, jadi kalau Mendeley kan tadi saya sudah install di laptop gitu kan, jadi nanti sudah ada di reference-nya, di bagian reference gitu. Sebentar saya buka ya. Saya ambil. Nah, di sini ada lagi. Sorry, saya belum share ya. Sebentar. Ya lo ikut takon bocah Dipan lho, lan aku lek Dipane enggak ambek iso aku dhewe. Meneng lek Zoom lho. Oke, saya buat contohnya satu ini. Lah kono kan mbek nare. Saya share screen lagi untuk yang Word-nya. Terlihat? Terlihat ya teman-teman. Oke. Ini katakan nih saya mau buat nih sini qualitative analysis of language teaching material. Ini judul sebenarnya, judul yang bisa berkaitan dengan indikator tadi gitu kan. Nah, tapi mesti ambil ini. Nah, kita mengambil referensi, ternyata ini atau ada dalam referensinya atau kutipannya ada di Mendeley-nya yang tadi itu, katakan ya. Sebenarnya bukan yang itu. Kita mau ngambil referensinya. Kita klik di bagian ini, ada home, insert, draw, design, layout, reference. Open Mendeley atau insert citation, bukan open Mendeley. Tapi kalau mau ini di referensi ini, di data teman-temannya kalau sudah ada muncul Mendeley, ini warna merah ini, berarti dia sudah terinstall dengan baik dan benar dan sukses gitu. Lalu stylesnya boleh teman-teman pilih untuk biografi penulisannya seperti apa.
Biasanya kalau bahasa Inggris pakainya apa? 7 edition, 7 edition nggak ada. Oh Mia, apa 7 edition kok nggak ada ya? Biografi, reference atau tulisnya seperti apa nanti? Mau pakai model apa? Reference gitu ya katakan. Bro, kamu tuh. Oh, belum ada. Apa kamu? Oke. Search minutes-nya 6 edition ya barusan Mistian. Belum, kemarin udah ada 7 sebenarnya. 7 malah yang Mia. Kita pakai 6 edition dulu deh gitu ya. Pakai apa? Yang penting pakai apa styles gitunya. Lalu pakai citation, insert citation, tapi taruh di sini di bagian ini. Di bagian sini ditaruhnya. Ini kata ya. Insert citation. Oke. Terlihat ada go to mean delay-nya, terlihat nggak? Nggak terlihat ya go to mean delay-nya? Tidak, Miss. Aduh. Gimana ya caranya? Coba saya by side ya. Kita pakai yang ini dulu biar saya agak bisa ngontrolnya. Stop share dulu. Ini Mendeley saya pasti akan amburadul deh. Karena sudah share tadi. Oh, ntar. Dia mengupdate. Oke, sebentar. Lima update-nya agak lama ya. Insert. Tetap nggak keluar ya teman-teman ya? Keluar ya? Saya coba kasih ini. Oke, good. Oke, go to Mendeley. Keluar nggak teman-teman? Mendeley saya. Enggak, Miss. Ada nggak ya? Exploring. Terus sih. Berubah belum tulisannya? Oke, saya coba. Belum ya? Saya coba lagi ya. Nanti saya share saya ini kan. Yang ini deh. Tanda klik di sini. Oke. Ini nggak bisa. Ini ya. Bisa nggak sih sebenarnya kita pakai yang live. Share-nya control site-nya bukan transcribe disable video funnel. Maksudnya apa ya video funnel ini? Share competence, channel sharing, remote control, landscape.
share-nya tuh host tuh meeting my screen itu bertambah ya, tapi tulisan Miss Dian ya, ada tulisan nama-namanya bertambah ya itu tuh ya, tapi nggak tahu prosesnya gimana tadi ya. Prosesnya kelihatan ya tadi tuh sebenarnya. Tidak, Miss. Ya. Tapi tiba-tiba muncul bertambah gitu. Iya, Oke. Iya, Miss. Miss Dian, gimana caranya ini? Ada yang tahu? Biar ini insert. Oke, kita taruh dulu deh salah satunya. Nanti habis ini Miss Dian taruh. Baru ke... Tapi bergerak nggak ini tulisannya? Bergerak, Miss. Oke. Sudah ini. Nah, kalau sudah gini kan ada tulisannya ya. Nanti Miss Dian kasih tahu cara yang ini. Ini nanti kita tinggal klik bagian biografinya atau citation-nya. Nah, kita mau pakai apa nih? Biografinya yang mana nih? Pakai biografi atau reference? Pakai biografi boleh, pakai reference juga boleh. Pakai reference deh. Nah, ini nanti langsung muat se-update. Insert biografi. Oh, sorry. Ini sudah kita pilih tadi biografi ya, terus insert biografi. Nah, langsung jadi seperti ini teman-teman. Di insert biografi. Oke, caranya gimana Miss? Ini kan tadi ada punya, ini terlihat, nah ketika kita klik, dia bahasanya terlihatnya seperti ini. Dan ini pakai Mendeley. Gitu. Stop share. Miss Dian kasih tahu tadi, Miss Dian Miss Dian SS screenshot untuk cara-caranya. Soalnya ternyata nggak aktif ya. Tuh, yang ke share-nya. Oke, Miss Dian share. Mana tadi? Nggak kelihatan. Oke. Terlihat tidak? Nggak terlihat ya? Nggak berubah ya? Cuma SS-nya doang yang ada ya? Oke. Coba Miss Dian stop share. Oke. Nah, ini teman-teman tadi seperti ini. Dan kita ketemu di kelas, kalau masih ada waktu, Miss Dian akan kasih ini lagi kalau ada yang nggak paham. Kalau memang teman-teman bingung, boleh YouTube. Belajar dari YouTube juga bisa bagaimana cara mengoperasikan atau install atau menulis referensi di Mendeley. Nih, seperti ini. Ini tadi kan udah ya. Share screen Miss Dian dapat ya? Ada? Ada, Miss. Oke. Tadi, nah ini. Ketika kita sudah klik insert, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak? Terlihat tidak?
Control Zoom meeting deh, my screen. Terlihat ya, seperti itu ya. Nah, dia akan muncul tanda itu ketika langsung klik yang go to Mendeley. Ketika go to Mendeley diklik, dia akan ketemu seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau ini tinggal kita pilih tadi artikel mana yang menjadi bagian dari yang sudah kita tulis tadi atau kita paraphrase tadi, kita conclude tadi itu dari mana artikelnya. Kalau kita pilih, katakan dari Oka Awati Sela tadi kan exploring ya. Klik di sebagian itu nanti sampai warnanya seperti ini, lalu klik yang citasi, cite. Sampingnya cancel, kan itu di atas itu ada ya, di bagian sebelah sini nih. Kelihatan nggak Miss Dian tunjuknya? Bagian sitasnya diklik. Kalau sudah diklik, nanti akan masuk ke dalam sini. Nah, sini Wati. Kita balik lagi ke dokumen kita, sudah ada tulisannya Wati tadi. Begitu juga selanjutnya. Kita klik di setelahnya studi sini gitu kan. Nanti klik lagi insert citasi, dia akan muncul seperti ini. Lalu go to Mendeley. Nanti ketika di Mendeley kita pilih tadi artikelnya yang mana ya. Makanya Miss Dian buat beberapa folder biar ingat, oh tadi kita Miss ambil dari referensi artikelnya ini tentang ini gitu. Klik di situ, lalu klik citasi yang tanda petik 2 itu, klik, nanti dia akan balik lagi ke sini, ke dalam Word filenya gitu. Kalau sudah semua nih sudah selesai, kita insert biografi. Miss, kalau kita kan nggak mungkin ngerjain dalam sehari full untuk satu artikel gitu. Ya udah save as aja, dia nggak akan hilang nanti. Tapi kita belum klik insert biografi, mau klik biografinya langsung bisa nanti ke bawahnya. Kalaupun nanti teman-teman hari ini sudah klik biografi, terus besok kita masih nulis, terus ada lagi gitu kan referensi yang kita tambahkan di tengah-tengah atau di akhir atau di awal gitu kan artikel kita, bisa nanti insert biografi lagi, dia akan nambah lagi sendiri begitu. Jadi dia akan mengupgrade sendiri di dalam sini, dalam Word file-nya seperti itu. Jadi dapatnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman tentang Mendeley. Sebenarnya nggak sulit kalau kita mau memulai. Karena yang sulit itu memulai. Kalau sudah memulai itu sudah enjoy, sudah dapat view-nya, feel-nya, ya go on aja. Tapi kalau belum memulai, ya masih dalam tahap yang bergulat sendiri aja. Bergulat itu maksudnya ya di situ-situ aja, nggak bakal bergerak gitu kan. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ketika kita klik tuh dia akan langsung bold gitu kan. Nah, ketika teman-teman nulis seperti ini, jangan langsung, kan ada satu paragraf ada 3 nih, ada 3 referensi nih, 3 citasi, jangan. Jadi setelah satu citasi kasih dulu pernyataan atau conclusion-nya apa, bla gitu kan. Setelah ini juga dikasih conclusion-nya apa gitu kan. Setelah ini juga dikasih apa. Jangan habis citasi terus citasi lagi gitu, kasih referensinya jangan. Itu tidak baik. Jadi baiknya seperti itu. Dikasih dulu kata-katanya dulu punya teman-teman. Karena ini namanya artikel teman-teman atau tulisan teman-teman. Jadi harusnya dikasih dulu kata-katanya, dikasih kata-katanya lagi gitu. Yang sesuai, jangan dikit, jangan cuma satu kalimat juga dikasihnya gitu. Ibarat orang udah ngomong banyak kali lebar, teman-teman cuma bilang gitu, atau enggak, atau iya gitu. Itu tanpa ada penjelasan selanjutnya itu sakit gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Belajar
pakai Mendeley, karena notabene kedepannya juga teman-teman pakai Mendeley itu diwajibkan untuk belajar menulis citasi dengan Mendeley-nya. Satu lagi apa sih namanya, saya lupa ya. Itu Mr. Agus biasanya pakai itu. Kalau saya pakai Mendeley, Mr. Agus tuh pakai apa ya? Sama penulisan referensi, dia beda aplikasi aja. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Agak berat kalau teman-teman cuma lihat saja, tapi kalau dikerjakan saya yakin bisa lebih fleksibel sih, lebih apa ya, lebih mumpuni, lebih bisa terkendali gitu untuk dikerjakan, bukan hanya sekedar dilihat satu-satu. Misalnya sudah kasih tahu kita final project, jadi silakan dikerjakan projectnya. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Oke, nah tadi tadi sembari kita nunggu banyak tadi ya, Miss Dian kan kasih ini ya, kasih apa? Kasih link tadi ya, kok ada yang ke 1, 2 di draft tadi. Itu Miss Dian mau kasih, nanti Miss Dian share link drive-nya per kelas. Oke. Link drive per kelasnya. Oke, ini per kelas nih, ada kelas A, B, C, D, E, F, G, H, I. Semuanya ada di sini. Tadi ada kelas I yang belum sampai I ya, tadi misalnya ini kelas A. Nah, ini ada kelas A nih, kelompok A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku nggak ada ini ya. Kelas B. Nah, kelas B ada. Kelas A aku nggak ada ya. Ada ini. Ada datanya itu yang ditulis. Nah, ini ada data PDF-nya ketika diklik, nah keluar nggak PDF-nya, kliknya apa nih, keluar nggak PDF-nya? Keluar, Miss. Ya. Nah, ini nomor 1 sampai 17 nih. Ini ada folder nomor 1 punya Ahmad Izhar Fikri. Berarti nanti nomor 1 ini punya Ahmad Izhar Fikri, silakan di-rename sendiri. Teman-teman bisa nge-rename kok. Kalau untuk nge-rename aja bisa. Isinya nanti apa, Miss? Isinya nanti data artikel. Data artikel tuh apa aja? Data artikel teman-teman tuh apa aja? Hasil interview, hasil observasi, dan artikelnya bisa di-upload di sini juga. Jadi nanti kalau kan kita udah kirim di Gform, Miss. Ya, kalau di Gform nggak bisa dibuka atau rentan, teman-teman sudah punya folder tersebut di sini. Kita mestinya akan, kalau di Gform nggak bisa dibuka, mestinya akan cek di drive sini. Tapi yang pasti mestinya akan cek di drive ini dulu deh daripada di Gform. Biasanya yang di drive itu lebih fleksibel untuk bisa di-upload, dibuka gitu kan. Isinya apa saja? Data observasi dalam bentuk Excel-nya tadi, terus data observasi, lalu data interview teman-teman. Data interview teman-teman itu katakan ada transkripnya ada berapa? Ada 10 responden ya, dibuat satu file, bisa pakai Excel, bisa pakai Word file juga boleh, monggo silakan dalam bentuk satu file aja atau beberapa boleh satu file aja. Jadi satu file itu ada 5 atau 6 responden dari interviewnya, dari transkripnya, dari tulisannya gitu kan, hasilnya ditaruh di situ, di-upload ke sini, data artikelnya juga, lalu data referensinya juga. Referensi ada beberapa yang dicantumkan di sini. Main referensi boleh lah. Minimal ada 5 atau 6 referensi yang dicantumkan di sini. Kalau semua mau dicantumkan di sini boleh. Referensi itu dalam bentuk apa, Miss? Ya, filenya, PDF-nya gitu. Yang teman-teman pakai di Mendeley itu apa saja, taruh di sini. Gitu, teman-teman. Jadi, ini banyak banget, Miss. Iya. Jadi semua yang teman-teman butuhkan atau teman-teman gunakan dalam pembuatan artikel itu upload semuanya di dalam satu drive sini. Setiap orang punya namanya masing-masing di sini. Oke, nanti Miss Dian akan cross check di sininya.
Nanti kalau sudah di rename kan tahu kan ini yang sudah ada isinya gitu. Kalau nomor 1, 2, nanti ini berdasarkan urutan yang ada di file PDF sini. Gitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Kan di sini. Ini kelas A tadi belum ya. Nah, ini nanti nomor 1 siapa kan? Taruh di sini. Nanti per kelas Miss Dian kasih ini linknya. Link kalau 4A silakan update data artikel di sini. 4B, 4C, 4E. Tadi 4A tadi kayaknya Miss Dian sudah kasih. Ternyata nggak masuk ya. Nanti Miss Dian upload lagi. Tadi belum sampai kelas I belum sih. I belum gue. I. Sampai H juga belum. Baru sampai G. F berarti ya. Nah ya, kelas F. Buat F. Ada 18 orang berdasarkan ini untuk rename-nya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Akhirnya beberapa jam kita ketemu di sini. Ada pertanyaan teman-teman? Inau? Mulai pusing? Dicicil kalau mulai pusing ya teman-teman. Enggak sih, kedepannya ini akan memudahkan teman-teman untuk familiar dengan yang namanya artikel atau membuat laporan dalam bentuk artikel, karena notabene bukan lagi dalam bentuk makalah untuk laporan, akan lebih efisien dan lebih bermanfaat ketika teman-teman buat laporan dalam bentuk artikel. Kita biasakan untuk buat laporan dalam bentuk artikel. Notabene penelitian itu apa sih ya? Penelitian itu ya hasil laporan kita meneliti, hasil laporan apa yang kita lakukan itu ya dibuat dalam bentuk artikel juga bisa. Begitu teman-teman. Ada 83 tadi, hampir 90 ya, tapi ini tinggal 83 yang tersisa. Is okay. Nanti teman-teman kasih informasi ke yang tidak hadir. Kalaupun ada yang masih bingung, silakan ditanyakan ke Miss Dian. Di grup boleh. Kalau ada yang izin dan yang lain, Miss Dian sarankan untuk di grup ya. Kalau individu jarang banget Miss Dian bales gitu. Baiknya ke grup aja biar ada yang saling mengingatkan, dan Miss Dian pasti akan save informasi segala sesuatu yang di grup. Biasanya kalau individu itu ya ke delete dan tidak tersimpan gitu. Minggu depan kita masih fokus untuk yang mid testnya. Silakan dipersiapkan siapapun yang maju besok. Kalau bisa sih selesai minggu depan ya presentasinya. Terus link-link untuk materi medianya silakan di show up boleh, atau sudah di-share di grup gitu kan. Jadi ketika masuk itu teman-temannya sudah tahu ini relate nggak sama presentasinya dengan medianya gitu kan. Jadi lebih apa ya, lebih menghemat waktu untuk presentasinya gitu. Kalau yang kemarin kan bilang ada beberapa kelas, Miss kan nggak ngasih tahu videonya dan yang lain, silakan. Jadi nggak bisa menilai medianya gitu, ya nggak usah dinilai kalau teman-teman tidak melihat medianya. Kalau teman-teman melihat medianya silakan dinilai gitu. Oke? Thank you for this discussion teman-teman, keep fighting. Oke. Kalau bisa akhir bulan ini sudah selesai semua, karena awal bulan depan Miss Dian sudah mulai koreksi. Oke, dan tugas individu yang tulis tangan silakan dikumpulkan minggu depan. Miss Dian coba untuk koreksi. Oke, yang pakai buku kelas apa itu juga silakan dikumpulkan minggu depan, biar bisa Miss Dian cicil juga. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketika teman-teman ngasih banyak, Miss Dian ngasih banyak tugas, itu balik ke Miss Dian akan lebih banyak sebenarnya. Jadi Miss Dian sebenarnya mikir-mikir kalau ngasih tugas ke teman-teman, tapi kalau nggak dikasih tugas nanti relate nilainya dari mana gitu kan, mau dongkrak nilainya dari mana ketika ada indikator, ada sesuatu yang ini minus nih, kurang penyampaiannya, ini kurang, ini bagus produknya tapi kurang dari mana ya. Miss Dian harus punya banyak nilai yang bisa mengupgrade nilai teman-teman untuk bisa sempurna tadi, membantu sempurnanya. Oke?
Dan itu juga nggak bisa Miss Dian apa ya, pokoknya yakinlah ketika Miss Dian kasih teman-teman banyak tugas, itu balik ke Miss Dian lebih banyak. Jadi Miss Dian juga sebenarnya lebih banyak berhati-hati untuk kasih tugasnya. Oke? Minggu depan jangan lupa yang dikumpulkan adalah tugas individunya yang tulisan tangan. Oke, see you next time teman-teman. Keep fighting, sehat-sehat, jaga kesehatannya. Happy long weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.